أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan Pak Haji Dr. Andes Jamhari selaku Ketua DKM Masjid Baitur Rahim beserta jajaran pengurus masjid. Mudah-mudahan Allah berikan beliau kesehatan dan keafiatan. Yang saya hormati dan saya cintai sahabat saya Lurah Sawah Baru Haji Muslim Sarjana Ekonomi. Mudah-mudahan Allah berikan beliau kesehatan, keafiatan, keselamatan dan kekuatan dalam membawa kelurahan Sawah Baru ini menjadi kelurahan terbaik dan teraman. Yang saya hormati dan saya muliakan tokoh Sawah Baru Pak Haji Haris Saunah. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan. Jarang tokoh kayak beliau nih. Ya, beliau ini manusia langka ini.
Yang saya hormati dan saya muliakan para alim, para ulama, para satizah, para hujjaj, tokoh masyarakat yang mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu. Ada Pak RW, Pak Haji Abdullah. Dari RW berapa ini Pak? Dari RW 8 sampai RT yang banyak ya. Para RT. Dan tak lupa pada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Baitur Rahim yang mudah-mudahan kita malam hari ini selalu diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu malam ini kita maulud apa maulid nih ya. Ustadz Abdul Ghafur ini kita maulid apa maulud nih? Pak, maulid apa maulud nih? Kalau maulud itu yang diperingati bayi yang dilahirkannya. Kalau maulid hari yang kita peringati dilahirkannya. Tapi nggak ada masalah, yang penting pulang kita bawa besek lah ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Hari ini kita memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir 14 abad yang lalu, dunia itu mengalami kejahiliahan. Bukan saja bangsa Arab, tapi dunia itu sedang mengalami kejahiliahan. Dan itu dibuktikan dalam sejarah bagaimana sebelum Rasulullah itu dilahirkan, di sebelah barat itu ada bangsa yang dikenal dengan superpowernya. Ada bangsa yang dikenal dengan bangsa adidayanya. Itulah yang kita kenal dalam sejarah bangsa Romawi. Bangsa Romawi itu punya agama namanya agama Katolik. Punya kitab suci namanya Bible. Punya undang-undang yang mengatur tata kehidupan mereka, baik soal politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Tapi kenapa bangsa Romawi disebut dengan bangsa yang jahiliyah? Karena ternyata bangsa Romawi itu para pejabatnya memperlakukan rakyatnya sangat tidak berperi kemanusiaan. Bapak saya mau tanya, pernah nonton film Gladiator nggak? Kalau Pak Lurah mas jangan tanya, mau tukang nonton dia mah. Selain tukang nonton main bola, tukang nonton. Pernah nonton film Gladiator? Pernah? Coba perhatikan itu. Antara budak dengan budak diadu di sebuah gelandang olahraga. Dan itu disaksikan oleh para pejabat-pejabat Romawi. Mereka akan bertepuk tangan, bergembira di saat ada budak yang terhunus dengan pedang, bersimbah darah, mati seketika itu juga. Begitu tuh para pejabat-pejabat bangsa Romawi dalam memperlakukan rakyatnya sangat tidak manusiawi. Maka sejarah kemudian menyebut bangsa Romawi bangsa yang jahiliyah. Di sebelah timur ada bangsa yang tidak kalah hebatnya. Bangsa yang sama dengan Romawi, superpower adidaya. Bahkan punya agama yang dikenal dengan agama Zoroaster. Punya kitab suci juga namanya Zen Apista Sandinista. Punya undang-undang namanya Undang-Undang Hammurabi yang mengatur kehidupan mereka soal politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Tapi kenapa bangsa Persia disebut jahiliyah? Di sebelah timur itu bangsa Persia yang sekarang Iran. Kenapa mereka juga disebut dengan bangsa yang jahiliyah? Karena ternyata para pejabat-pejabat bangsa Persia sangat tidak manusiawi dalam memperlakukan rakyatnya. Itu kalau ada rakyatnya yang demonstrasi,
Bukan hanya dipotong lidahnya, bukan hanya dipotong telinganya, tapi mereka dikubur hidup-hidup. Begitu kekejaman bangsa Persia, maka sejarah menyebutnya sebagai bangsa yang jahiliyah. Paham? Di antara dua bangsa besar, ada bangsa Persia, ada bangsa Romawi, ada di tengah-tengah bangsa yang tidak punya agama, tidak punya kitab suci, apalagi undang-undang yang menata kehidupan mereka. Hidup mereka nomaden dari satu tempat ke tempat lain. Kegemaran mereka berperang antar satu suku dengan suku yang lain. Dan mereka memperlakukan perempuan hanya sekadar pemuas nafsu. Dan ironisnya, bangsa ini terkenal kalau mereka memiliki anak perempuan, bahkan ketika istrinya melahirkan anak perempuan, wajahnya kehitam-hitaman karena malu punya anak perempuan, dan setelah itu dikuburnya hidup-hidup. Itulah dalam sejarah dikenal dengan bangsa Arabia. Maka sempurnalah kejahiliahan bangsa-bangsa di dunia. Nah, dalam keadaan bangsa yang penuh dengan kejahiliahan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Allah memberikan Rasulullah mandat untuk menyempurnakan akhlak manusia, karena pada saat itu bangsa-bangsa di seluruh dunia mengalami degradasi moral. Makanya Allah desain Rasulullah. Coba perhatikan, Rasulullah lahir tanpa ada seorang bapak yang mendampinginya. Betul? Berapa bulan Rasulullah dalam kandungan ayahnya meninggal? Berapa bulan? 2 bulan. 6 tahun Rasulullah dalam asuhan ibunya. Ibunya pun wafat sepulang dari Abwah. Dalam usia yang relatif sangat muda, di saat membutuhkan kasih sayang kedua orang tua, kenapa Allah skenariokan Rasulullah seperti itu? Kenapa Rasulullah sudah ditinggal ayah bundanya di saat Rasulullah sedang butuh kasih sayang? Tahu jawabannya? Rasul mengatakan, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Karena Allah yang akan mendidik akhlaknya Rasulullah seperti akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya diskenariokan seperti itu. Sebab kalau seandainya Rasulullah itu ayahnya mengasuh Rasulullah sampai Rasulullah dewasa, begitupun ibunya, pasti secara otomatis Rasulullah akan terkontaminasi oleh pemikiran ayah dan ibunya. Betul? Ini kan kita begitu. Ini karena baba emaknya kita hidup, akhirnya kita ngikutin baba emaknya kita. Makanya pepatah orang Betawi, kalau babanya kencing berdiri, anaknya. Rasulullah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena Allah tahu Rasulullah punya misi mengemban untuk bagaimana manusia di dunia ini memiliki akhlakul karimah, maka Allah desain Rasulullah memiliki akhlak seperti akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada manusia di muka bumi ini yang bisa mengalahkan akhlaknya Rasulullah. Satu kali Rasulullah itu pernah lewat di semua pemukiman Yahudiyah. Ketika Rasulullah lewat, ada orang Yahudi yang benci dengan Rasulullah itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setiap kali Rasulullah lewat, dilempar dengan kotoran onta. Wajah Rasulullah berlumuran kotoran onta. Belum lagi cacian, makian, hinaan. Belum lagi kerikil-kerikil tajam menghantam pelipis Rasulullah. Berdarah pelipis Rasulullah. Hanya sorbanlah yang mengusap darah yang mengalir dari pelipis Rasulullah. Begitu perlakuan Yahudiyah itu. Setiap kali Rasulullah lewat, setiap kali Rasulullah diperlakukan seperti itu.
Satu kali Rasulullah lewat di pemukiman Yahudi, Rasulullah tidak melihat lagi orang yang membenci Rasulullah. Sudah tidak lagi Rasulullah melihat ada kerikil melayang ke pelipis Rasulullah. Sudah tidak ada lagi kotoran onta mengenai wajah Rasulullah. Sudah tidak ada lagi kata cacian makian yang ditujukan kepada Rasulullah. Rasulullah melihat tengok kanan, nggak ada. Mana orang yang selama ini mencaci maki aku? Mana orang yang selama ini melempar aku dengan kotoran onta? Mana orang yang selama ini melempar aku dengan kerikil tajam? Sampai Rasulullah bertanya kepada Bilal bin Rawah, Bilal, mana orang Yahudi yang selama ini melempar aku dengan kotoran onta? Mana orang Yahudi yang selama ini mencaci maki aku, Bilal? Mana orang itu, Bilal? Bilal bilang apa? Ya Rasulullah, dia sedang sakit. Apa jawaban Nabi? Bilal, antarkan aku menjenguknya. Coba nih, kalau saya lewat nih, saya lewat dilempar sama Pak Haji Muslim. Wah, kotoran kambing kena muka saya. Dilempar lagi, saya lewat kotoran kambing. Satu hari saya lewat, nggak ada yang lempar. Pak Haji Muslim nggak ngelempar saya. Saya tanya sama Pak Haris, Pak Haris, Pak Haji Muslim mana ya yang suka ngelempar saya sama kotoran kambing? Ya Allah, Ustaz Usman sakit udah 2 hari. Apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Kalau orang Betawi bilang nggak mau mampus. Rasulullah tidak. Rasul bilang, Bilal, antarkan aku ke rumahnya Bilal. Diantarkan oleh Bilal Rasulullah itu ke rumah orang Yahudiyah itu. Sampai di depan rumah orang Yahudiyah itu Rasulullah tertegun. Ditatapnya orang Yahudiyah itu oleh Rasulullah. Orang Yahudi itu ketika ditatap oleh Rasulullah dalam keadaan berbaring, dia sandarkan kepalanya di dinding rumahnya yang sudah reot. Napasnya terengah-engah, keringat dingin membasahi tubuhnya, dan belum ada yang menjenguk kecuali baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasul bilang apa? Bilal, kau ke rumah Fatimah anakku, kau minta makanan buat dia, Bilal. Bilal berangkat ke rumah Fatimah, lalu kembali ke rumah Yahudiyah tadi. Betapa terkejutnya Bilal ketika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memangku orang Yahudiyah itu. Pak, orang yang selama ini mencaci maki Nabi, menghina Nabi, melempar Nabi dengan kotoran onta, melempar Nabi dengan kerikil tajam berdarah pelipis Nabi, di saat sakit Yahudiyah itu dipangkunya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepala orang Yahudiyah itu disandarkan di dada Rasulullah yang harum sumerbang. Sampai Bilal waktu ngelihat itu, Bilal bilang, "Kafa ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah, biar aku yang melakukannya ya Rasulullah, jangan engkau ya Rasulullah." Tidak, Bilal, berikan makanan itu, aku suapi dia. Maka Yahudi itu kemudian masuk Islam di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akhlaknya Rasulullah. Maka pantas kalau Allah kemudian mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang sangat luhur. Maka pantas kalau Michael Hart, Annie Mary Schimmel, Carol Armstrong begitu mengapresiasi kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan jujurnya Michael Hart menempatkan Rasulullah sebagai manusia yang paling berpengaruh di muka bumi ini dari 100 tokoh yang sudah ditelitinya bertahun-tahun. Ini yang jelas-jelas orang Barat, yang jelas-jelas non-Muslim, tapi kekagumannya kepada Rasulullah mengalahkan kita yang sudah kenal Rasulullah dari kecil. Baca selawat ya. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, Di dalam Al-Quran surah At-Taubah
At-Taubah ayat 128. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul. Itu para ulama-ulama mencoba membahas ayat ini. Kenapa Allah tidak menggunakan bentuk mufrad, bentuk jamak dalam ayat ini? Kenapa menggunakan bentuk mufrad? Kenapa tidak gunakan ayat laqad ja'akum rusulun min anfusikum? Kenapa tidak gunakan itu? Tapi Allah gunakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Padahal kan kita tahu ada 124.000 nabi diutus oleh Allah. Ada 314 nabi dan rasul. Ada 25 yang wajib kita ketahui. Ada 5 yang masuk ulul azmi. Tapi kenapa Allah menyebutkan hanya seorang rasul dalam ayat ini? Jawabannya tidak lain karena Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa manusia yang satu ini berbeda dengan manusia yang lain. Manusia yang satu ini spesial, Allah ciptakan hanya satu di muka bumi ini. Manusia yang satu ini yang Allah katakan laulaka ya Muhammad, laulaka ya Muhammad, laulaka ya Muhammad ilal aflah. Kalau bukan karena engkau Muhammad, kalau bukan karena engkau Muhammad, aku tidak akan ciptakan dunia dengan segala isi. Maka nikmat terbesar buat kita umat Islam adalah dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya miris membaca buku yang dikarang oleh seorang kebangsaan Mesir, judulnya Christ, Muhammad and I. Pernah baca mungkin Pak Lurah atau Pak Haris? Itu buku hanya isinya menyakitkan kita umat Islam. Dia katakan bahwa Nabi Muhammad itu nggak ada nilainya sama sekali. Dia katakan bahwa Muhammad itu manusia biasa. Ya Allah, dia tidak tahu siapa itu Rasulullah. Allah sendiri yang menciptakan Rasulullah. Allah sendiri yang menciptakan Nabi, melahirkan Nabi ke muka bumi ini. Begitu menghormati Rasulullah. Sampai Allah manggil Nabi Muhammad saja saking menghormatinya, enggak pernah disebut dalam Quran memanggil dengan nama Muhammad. Apa baca? Allah panggil Nabi Muhammad dengan ya Muhammad. Kalau nabi-nabi yang terdahulu Allah cukup panggil ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa. Allah panggil dengan namanya. Tapi Nabi Muhammad Allah tidak panggil dengan namanya, tapi dipanggil pangkat dan kedudukan dia sebagai Nabi dan Rasul. Makanya baca dalam Quran Allah manggil Nabi apa? Ya ayyuhan Nabi. Ya ayyuhar Rasul. Dan kalaupun Allah memanggil dalam kata Muhammad, pasti Allah kaitin dengan pangkat dan jabatannya. Kalau Allah menyebut nama Muhammad dalam Quran, Allah tidak luput menggandengkannya dengan kedudukan Nabi. Coba baca. Wa ma Muhammadun illa rasul. Ada Rasulnya. Muhammadur Rasulullah. Al-Fath. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah. Ada Rasulnya. Jadi setiap kali Allah menyebut nama Muhammad dalam Quran, Allah kaitkan dengan pangkat dan jabatannya. Ini menunjukkan bahwa kualitas Rasulullah begitu dihormati dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan bahkan kalau Allah sedang manja memanggil Nabi Muhammad, tidak dipanggilnya Nabi Muhammad dengan namanya, tidak dipanggilnya Nabi Muhammad dengan pangkat dan jabatannya, tapi Rasul dipanggil dengan apa? Ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut. Begitu Allah memperlakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum, bahwa manusia yang satu ini jangan pernah disamakan dengan manusia yang lain, karena dia berbeda Allah ciptakan. Makanya dalam kitab Muraqil Ubudiyah, Syekh Nawawi itu dalam tulisannya bagaimana dia uraikan syair yang indah tentang Rasul. Dulu kita masih pesantren hafal itu. Lam yahtalim qatu toha mutlaqan abada wa mata sa'aba aslan fil mada zamani minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at jubabatun abadan fi jismihil hasani. Ya. Lam yahtalim qatutu. Rasulullah itu tidak pernah bermimpi dalam hidupnya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bermimpi dalam hidupnya? Karena Allah ingin menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau seandainya Rasulullah bermimpi, pastilah orang yang tidak suka dengan Islam akan mengatakan bahwa Al-Qur'an diperoleh dari mimpinya Muhammad. Kita udah pernah ngimpi? Suka ngimpi? Hah? Sering. Yang penting jangan nama lu nama ya. Rasulullah dijaga oleh Allah. Lam yahtalim qatutu hamutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fil madaz zaman. Dan Rasulullah hidupnya enggak pernah nguap, Pak. Bapak pernah nguap? Pernah nguap? Rasulullah enggak pernah. Minhud dawabu falam tahrab wa ma waqa'at jubabatun abadan fi jismihil hasan. Yang namanya Rasulullah itu binatang buas sekalipun nggak akan pernah lari kepada Rasulullah, bahkan mendekati Rasulullah. Satu riwayat pernah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bersama Rasulullah di sebuah gua karena dikejar oleh kafir Quraisy. Rasulullah mengalami kelelahan yang sangat luar biasa sehingga Abu Bakar lalu kemudian meletakkan kepala Rasulullah di pahanya Rasulullah, di pahanya Abu Bakar. Ternyata di gua itu ada kalajengking yang bisanya itu luar biasa. Dan dia diinformasikan bahwa Nabi Muhammad akan datang ke gua itu. Dinanti-nantinya oleh binatang kalajengking ini. Tapi sayang, ketika kalajengking ini ingin menjumpai Rasulullah, terhalang oleh pahanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka kemudian diantuklah pahanya Abu Bakar As-Siddiq sampai Abu Bakar menahan sakitnya sampai mengeluarkan air mata. Dan dia tidak bergeming sedikit pun karena dia tidak ingin Rasulullah terganggu tidurnya. Bayangin Pak, pantas kalau orang seperti Abu Bakar menjadi orang nomor 2 setelah Rasulullah masuk surga. Kenapa? Kecintaannya sama Nabi. Bayangin Abu Bakar nggak pernah bergeming Pak, dipantuk kalau jengking dia diam, dia menahan sakitnya. Coba kalau kita nih antum nih, babe, nih babak nih, di sini nih babak nih tiduran, karena capek babak ya Pak tidur Pak. Terus ada ular datang nih, kira-kira ente diem apa ente sentak tuh babak? Awas Pak ada kalau jengking Pak. Abu Bakar. Jadi minhud dawabu falam tahrab wa ma waqa'at jubabatun abadan fi jismihil hasan. Bahwa Rasulullah itu nggak pernah disentuh sedikit pun oleh lalat. Beda dengan kita, apalagi kalau udah makan durian, lalat udah ngerumutin kita. Allah jaga Rasulullah. Bi khalfihi ka'amamin ru'yatun. Belakangnya Rasulullah itu sama dengan depannya. Maka siapapun yang berusaha ingin membunuh Rasulullah dari belakang, tidak pernah ada yang mampu membunuh Rasulullah. Kenapa? Karena Allah berikan kemuliaan Rasulullah itu berbeda dengan kita semua.
Dan Rasulullah wala asru baulin, nggak ada bekas kencingnya Rasulullah itu. Kalau kita kencing ada bekasnya. Hah? Seminggu bau jengkol masih. Ya Allah. Pak, jadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul kata Allah yang ini berbeda dengan yang lain karena aku ciptakan secara khusus dan spesial. Makanya kata para ulama, kalau kita baca ini ayat, insya Allah kita bisa bertemu dengan Nabi. Mau saya kasih amalan. Di dalam Sarah Ratibul Haddad atau dalam kitab Nasaihul Ibad, ini ada kisah ya, di dalam sarahnya Ratibul Haddad. Seorang ulama besar namanya Syekh Abu Bakar Al-Mujahid. Satu ketika bikin pengajian begini, dihadiri ribuan orang. Secara tiba-tiba kemudian Syekh Abu Bakar Al-Mujahid berdiri. Ya Allah, jamaah bingung, ada apa Syekh Mujahid berdiri ini? Ternyata Syekh Mujahid melihat ada As-Sibli atau Abu Bakar As-Sibli, seorang ulama yang notabene-nya dianggap sebagai ulama yang majnun dalam konteks yang lain. Syekh Mujahid berdiri, lalu dihampirinya itu Syekh Abu Bakar As-Sibli. Bukan hanya berdiri Syekh Mujahid, tapi mencium keningnya Sibli. Sesuatu hal yang gak mungkin seorang ulama besar mencium orang yang mungkin barangkali bagi mereka dianggapnya aneh. Maka jamaah bertanya, ya Syekh, kenapa engkau perlakukan Abu Bakar As-Sibli begitu istimewa? Bukankah di antara kami agak menganggap bahwa Sibli itu hanya seorang yang majnun? Tapi kau perlakukan dia istimewa, wahai Syekh. Ada apa ini Syekh? Kata Syekh Abu Bakar Mujahid, katakan, aku melakukan itu karena aku tabarukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah, aku lihat ada Sibli di situ. Dan Rasulullah berdiri lalu mencium keningnya Sibli. Itu yang aku lakukan, mengikuti apa yang Rasulullah lakukan terhadap Sibli. Aku tanya Nabi, ya Rasulullah, kenapa kau lakukan terhadap Sibli begitu istimewa? Apa kata Nabi? Dia umatku yang suka membaca surah Al-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Insyaallah tuh kalau mau tidur kita baca itu. Ya. Insyaallah kalau kita bertemu dengan Nabi, man ra'ani fil manam faqad haqqa. Siapa yang berjumpa dengan aku dalam keadaan bermimpi, kata Nabi, maka sungguh dia benar bermimpi bertemu dengan aku. Kenapa? Karena iblis tidak akan mampu menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, bisa jadi itu bukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita bermimpi ketemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, belum tentu itu Nabi Allah Musa alaihissalam. Kalau kita bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, belum tentu itu Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau kita bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, maka sungguh itulah sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, sayang nggak sama Rasulullah? Cinta nggak? Cinta. Ini kita hadir di sini ini kan refleksi dari sebuah kecintaan. Satu kali ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad. Dia katakan, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kiamat itu kapan? Ketika Rasul ditanya sama anak muda ini, Rasul balik bertanya, ma'adadta laha. Apa yang kau sudah persiapan menghadapi kiamat? Persiapan apa yang kamu sudah lakukan? Maka
anak muda ini mengatakan hubbullah wa rasulih. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Apa kata Nabi? Ente ma'man ahbabta. Ente berhak nanti bersama dengan ente cintai. Jadi kalau hari ini kita cintai sama Rasulullah, maka insya Allah kita akan bersama dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, sedikit saya ingin kupas akhlaknya Rasulullah. Tadi baca berjanji, enak banget nih. Padahal ya Allah udah sepuh-sepuh ya. Itu kan dalam kitab berjanji bagaimana tuh? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Ya. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya Allah. Kalau ada sahabat yang ingin menyalami Rasulullah, Rasul yang pertama kali menyalami sahabatnya itu. Kalau ada sahabat yang ingin mencium tangan Rasulullah, Rasul dulu yang mencium tangan sahabatnya itu. Kalau ada sahabatnya yang memanggil Rasulullah, bukan hanya kepalanya yang ditengokkannya, tapi semua tubuhnya ditengokkannya untuk menghormati panggilan sahabatnya itu. Coba kalau kita, kalau kagak dipanggil Pak Haji, Pak kagak bakal nengok. Mohon maaf Pak Haji. Coba sekali jam hari cuek aja Pak Haji. Lu kagak ngargain gua ke Mekah apa? Rasulullah enggak. Rasulullah tuh kalau dipanggil ya Muhammad, Rasulullah langsung bukan hanya kepalanya yang ditengokkannya, tapi semua tubuhnya. Dan kalau ada sahabat yang datang ke rumah Rasulullah, tidak ditanya sama Rasulullah ada apa keperluannya. Sebelum Rasulullah menjamu sahabat itu sampai kenyang, baru Rasulullah tanya ada apa keperluannya. Kita kalau main ke rumah Pak Muslim, depan rumah udah nanya dia, ada apa Ustaz ya? Gitu. Akhlaknya Rasulullah itu ya Allah, kalau ada sahabatnya datang ke rumah, langsung silakan, disiapkannya makanan, disiapkannya minuman sampai sahabat itu kenyang, baru Rasulullah nanya, mohon maaf ada apa keperluannya. Akhlak begitu ya Allah. Makanya banyak sahabat-sahabat yang kemudian merasa kehilangan ketika Rasulullah wafat. Salman Al-Farisi, bagaimana Salman cinta sama Rasulullah. Setiap kali Salman ketemu Rasulullah, Salman selalu mengadu keluhannya. Satu saat Salman pernah dalam keadaan lapar, dia mengadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sudah 1 hari ini belum kena makanan ya Rasulullah. Baru seteguk air tadi pagi ya Rasulullah. Aku lapar ya Rasulullah. Bagaimana perlakuan Rasulullah? Dipeluknya Salman itu. Bagaimana Rasulullah memperlakukan sahabat itu? Dipeluknya Salman oleh Rasulullah sampai dikatakan oleh Rasulullah, sabar ya Salman, sabar ya Salman. Tidak terasa tangan Salman menyentuh lambung Rasulullah, ada benturan batu dekat lambung Rasulullah. Ketika Salman dipeluk Nabi, Salman tangannya menyentuh lambung Rasulullah, ada benturan batu di sini. Sampai Salman mengatakan, ya Rasulullah, ada batu berbenturan dekat lambungmu ya Rasulullah. Iya Salman, kalau kamu baru 1 hari belum terkena makanan Salman, aku sudah 3 hari belum makan ya Salman. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan kita jangan ditanya. Rasulullah itu 1 hari ketika dia meninggal dunia, bukan hanya kalimat ummati, ummati. Tapi Rasulullah pernah dialog dengan malaikat Israel alaihissalam. Kata Rasulullah, ya Israel, akhbirni, tolong kasih tahu kepadaku tentang sakaratul maut itu. Bapak ibu sekalian, itu malaikat Ustadz Ghaufur. Berapa banyak malaikat Rasul itu dipanggil dengan Muhammad atau dengan ya Rasulullah, ya Habiballah atau ya khair khalqillah? Lebih banyak mana? Itu dalam Kutubus Sittah itu 75% Nabi Muhammad itu kalau dipanggil dengan panggilan ya Rasulullah, ya Habiballah, ya khair khalqillah. Jarang dipanggil ya Muhammad kecuali malaikat Jibril alaihissalam. Jadi ketika Nabi mengatakan ya Israel akhbirni, tolong kasih tahu kepadaku tentang sakaratul maut itu bagaimana?
Di akhir hidupnya Rasulullah. Apa kata malaikat? Ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Habiballah, setahu aku sakaratul maut yang paling indah itu adalah sakaratul mautnya Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Muhammad mendengar kata Nabiullah Musa alaihissalam, Nabi ingat perjalanan Mi'rajnya di mana Nabi dipertemukan dengan Nabi Musa alaihissalam. Di situ ada dialog Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Dari sekian dialog Nabi Musa dengan Nabi Muhammad, ada dialog di mana Nabi pernah mempertanyakan tentang bagaimana Nabi Musa ketika menghadapi sakaratul maut. Jadi Nabi dialog itu sama Nabi Musa. Ya Musa, bagaimana perlakuan malaikat Israel alaihissalam ketika ruhmu keluar dari jasad? Apa kata Nabi Musa? Muhammad, pada saat malaikat mau mencabut ruhku dari kepala, dia katakan, ya Musa, aku akan mencabut ruhmu dari kepalamu. Apa kata Nabi Musa? Wah, malaikat, kamu tahu nggak? Di kepala ini ada jidat yang aku pakai untuk sujud menghadap Sang Rabbul Jalil Allah Jalla Jalalu. Akankah kau mencabut ruku dari jidat ini? Jidat yang aku pakai untuk sujud menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tega kau malaikat. Begitu bahasa kita. Kata malaikat, ya sudah, kalau begitu aku akan mencabut ruhmu dari mulutmu. Malaikat, Anda tahu, mulut ini aku pakai berzikir memuji kebesaran Allah. Mulut ini pula aku pakai untuk bercakap-cakap dengan Allah di bukit Tursina. Wa kallamallahu Musa taklima. Akankah kau mencabut ruku dari mulut ini? Akhirnya kata malaikat, kalau begitu dari kaki dan tanganmu wahai Musa. Malaikat, kaki dan tangan ini aku pakai untuk menanjak bukit Tursina berlumuran darah. Akankah kau mencabut ruku dari kaki dan tangan yang selama ini aku gunakan untuk menanjak bukit Tursina hanya untuk bercakap-cakap dengan Allah Jalla Jalaluhu? Satu riwayat Nabi Musa ngomong gitu, malaikat kemudian menghadap Allah, maka kemudian diperintahkanlah malaikat mencabut ruh Nabi Musa dalam keadaan dia sedang menikmati aroma buah apel. Itulah seindah-indah ruh ketika keluar dari jasad. Makanya kita nggak usah takut kematian itu. Ini Rasulullah cerita. Ketika itu Rasulullah bertanya sama Nabi Allah Musa, ya Musa, sakitnya gimana? Ketika ruhmu keluar dari jasad, padahal engkau seindah-indah ruh diciptakan oleh Allah keluar dari jasad. Apa kata Nabi Allah Musa? Muhammad, sakitnya seperti kulit kambing yang dikuliti dalam keadaan hidup-hidup. Itu yang ukuran Nabi Musa. Dia katakan sakitnya Muhammad seperti kulit kambing yang dikuliti dalam keadaan hidup-hidup. Apa yang terjadi? Rasulullah ketika dia mau meninggal dunia, dia lemas ketika mendengar dan mengingat bagaimana kalimat yang diucapkan Nabi Allah Musa, bahwa sakitnya seperti kulit kambing yang dikuliti dalam keadaan hidup-hidup. Lemas Nabi Muhammad. Sampai di sebelahnya ada Sayyidina Ali. Kata Nabi Muhammad, ya Ali irfa yadaya. Ali, tolong angkat kedua tanganku Ali. Untuk apa ya Rasulullah? Aku mau berdoa. Ini menjadi catatan buat kita. Apa doa Nabi? Ya Allah, kalau seandainya umatku merasakan sakitnya sakaratul maut, ya Allah, biar aku Muhammad yang cukup merasakan itu. Tidak bagi umatku ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itulah perjuangan Rasulullah untuk kita umatnya. Sampai Rasulullah bilang, biar aku ya Allah yang cukup mengalami sakaratul maut, tidak bagi umatku ya Allah. Maka doa Nabi, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Rasulullah tidak berdoa Allahumma hawwin alayya, tapi Rasulullah berdoa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itulah perjuangan Nabi kita yang hari ini kita peringati hari kelahiran. Ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika
Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumul qiyamah. Man shalla alaihi fa alaihi syafati. Siapa yang bersolawat untukku kata Nabi, maka dia berhak mendapatkan syafaatku nanti di yaumul qiyamah. Ya, mudah-mudahan malam ini jadi saksi bahwa kita yang hadir di tempat yang mulia ini Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala berkat wasilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu saja barangkali malam ini kita cukup ngaji saja. Saya enggak ceramah. Ya, karena kalau ceramah banyak ketawanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jadi renungan buat kita semua, semakin menambahkan mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah. Bahwa betapa manusia yang hari ini kita peringati hari kelahirannya, manusia yang begitu cintanya kepada kita umatnya. Bahkan ketika Rasulullah itu nanti dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya, apa yang diucapkan? Aina ummati ya Jibril. Mana umatku ya Jibril? Mana umatku? Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah agar kita semakin mencintai Rasulullah SAW dan mampu mengaktualisasikan apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Terima kasih dan mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.